Ada 7 penghalang bagi kita untuk bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama adalah doktrin yang salah, yang mengajarkan bahwa Tuhan sudah tidak bicara lagi setelah ada Alkitab. Sehingga ada banyak orang yang tidak tahu pada waktu Tuhan bicara, karena dia selalu berpikir bahwa Tuhan tidak akan pernah bicara lagi kecuali dari Alkitab. Itu sebabnya mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah mereka tidak mengenali suara Tuhan. Saudara harus tahu bahwa di dunia ini ada banyak suara. Suara hati kita, suara Tuhan, suara iblis, dan suara banyak orang. Yaitu suara dari orang tua kita, teman-teman kita, dari hamba-hamba Tuhan. Semuanya itu adalah noise. Semua orang berbicara. Kalau kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah tahu mana yang suara Tuhan. Karena seringkali Tuhan tidak hanya berbicara kepada kita lewat hati kita, tapi Tuhan juga bisa bicara lewat orang lain. Itu sebabnya seringkali pada waktu kita mengambil keputusan, pada waktu terlalu banyak orang yang kita libatkan untuk memberi masukan, semakin saudara menjadi sangat bingung karena saudara tidak tahu mana yang menjadi kehendak Tuhan atau mana suara Tuhan. Yang ketiga adalah kita tidak tahu cara Tuhan berbicara, sehingga kita tidak memperhatikan pada waktu Tuhan bicara. Yang keempat adalah bersandar pada pengertian sendiri. Ada banyak orang yang berpikir Tuhan hanya bicara lewat telinga jasmani kita atau berbicara secara audible. Sehingga pada waktu Tuhan berbicara lewat keadaan, lewat firman, lewat hamba Tuhan, lewat orang lain, dia tidak memperhatikan, dia tetap menanti-nantikan Tuhan bicara secara audible. Yang kelima adalah orang bebal. Orang bebal tidak pernah taat kepada suara Roh Kudus. Roh Kudus selalu menuntun setiap orang untuk berbuat benar, dan Roh Kudus selalu memimpin orang-orang untuk bertobat dari pelanggaran. Dan pada waktu orang ini terus bebal, tidak mau mendengarkan, maka lama-lama hati nuraninya menjadi tumpul, sehingga pada waktu Tuhan berbicara sekalipun dia tidak bisa mendengar. Yang keenam adalah keegoisan. Keegoisan membuat kita selalu berpusat pada diri sendiri, sehingga kita lebih suka mendengarkan pendapat dari diri kita sendiri yang semuanya berpusat kepada menguntungkan diri sendiri. Sehingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan karena kita lebih suka dan mendengarkan keinginan diri sendiri. Yang ketujuh adalah panik. Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan pada saat kita panik, karena pada waktu panik, pikiran dan hatinya sibuk memikirkan masalah, sehingga dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan seringkali tidak bicara secara audible, tetapi berbicara pada roh kita. Itu sebabnya kita butuh untuk tenang, untuk bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.